Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, walal akhiratu khairul laka minal ula. Al ayat. Shadaqallahul azim. Hadratul muhtaramin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur yang mulia, semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak jemu dan tidak bosan kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin atas izin dan ridhonya di siang ini kembali kita bisa berkumpul dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah insyaallah yang diawali dengan majelis kajian ilmu. Salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah umat yang istiqomah dalam sunnahnya dan mendapatkan syafaatul husma dari Rasulullah di yaumil kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu Saudara yang dirahmati oleh Allah, salah satu fase kehidupan umat manusia adalah fase kehidupan di akhirat. Sesudah manusia diwafatkan dari dunia, kemudian melalui alam barzakh di dalam kubur, maka akan tiba saatnya nanti kita akan memasuki fase kehidupan di dalam akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan akhirat itu kehidupannya lebih baik bagi kamu daripada dunia. Dalil ini mengatakan bahwa sesudah kehidupan dunia ada kehidupan akhirat. Dan di dalam rukun iman kita juga percaya bahwa akan ada hari kemudian atau hari akhirat. Nah, Bapak Ibu Saudara, di hari akhirat itu ada namanya yaumul hisab dan yaumul mizan. Yaumul hisab itu adalah hari berhitung amal, yaumul mizan itu adalah hari bertimbang amal. Artinya di yaumul hisab ini dan di yaumul mizan ini, maka setiap manusia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang pejabat setiap tahun ada LPG-nya, kalau setiap pengurus organisasi ataupun koperasi atau ormas-ormas yang lain setiap tahun atau di akhir masa kepemimpinannya ada LPG-nya, maka manusia juga akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhirat kelak, pada fase yaumul mizan dan yaumul hisab. Lalu apa saja yang dimintai Allah pertanggungjawabannya kepada kita di hari akhirat? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati khisalin. Tidak akan bergeser tapak kaki seorang hamba di hari akhirat sebelum ia ditanya 4 hal. Tidak akan melangkah tapak kaki seorang hamba di hari akhirat sebelum ia ditanya tentang 4 hal. Jadi tidak banyak-banyak LPG kita di hadapan Allah, cuma 4 macam saja. Insya Allah kalau 4 macam ini lolos, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan menjadi ahli surga di hari akhirat. Tapi kalau 4 macam ini tidak lolos, 4 hal ini tidak bisa kita pertanggungjawabkan, alamat kita akan sengsara karena diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa 4 hal yang dimintai Allah pertanggungjawabannya itu? Yang pertama, an umrihi fi ma'afnaku, tentang umurnya bagaimana dia pergunakan.
Jadi yang dimintai pertanggungjawaban pertama kali di hari akhirat adalah soal umur. Umur adalah waktu hidup yang diberikan Allah bagi kita di dunia. Ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 50, ada yang 60. Inilah yang akan dimintai Allah pertama kali pertanggungjawabannya di hari akhirat. Kalau dalam kasidahnya El Suraya tahun 70-an, apa katanya? Kemana umur Tuhan gunakan? Ini yang akan ditanya oleh Allah. Makanya dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amalu wa sarrun nas man tola umruhu wa sa'a amalu. Sebaik-baik manusia di hadapan Allah adalah orang yang diberi umur panjang tapi baik amal ibadahnya, dan seburuk-buruk manusia adalah orang yang diberi umur panjang tapi buruk amal ibadahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, barangkali ada di antara kita yang umurnya sudah 50, yang 60, atau mungkin ada yang sudah lebih dari 50 atau 60. Tentu yang mampu menjawabnya kemana umur kita gunakan itu adalah kita sendiri. Istabti kolbah, tanya hati tepuk dada. Kalau kebaikan yang kita gunakan di saat umur yang kita peroleh dari Allah selama hidup, insya Allah kebaikan itu tidak akan lekang dimakan usia, tidak akan pudar dimakan waktu. Orangnya boleh saja sudah wafat, tapi nanti kebaikannya akan diingat sepanjang masa. Karena ada pepatah mengatakan, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan nama. Nama baik akan senantiasa diingat, karena semasa umurnya ada di dunia dia melakukan kebaikan-kebaikan yang dicatat dalam tinta emas sejarah kehidupan umat manusia. Ini yang akan ditanya pertama kali, umur. Apa sebab? Karena umur ini adalah waktu yang dianugerahkan Allah bagi kita untuk membuat dan melaksanakan usaha sebanyak mungkin melakukan amal soleh. Umur yang kita gunakan di dunia, apakah kita lakukan untuk beribadah? Apakah kita lakukan untuk poya-poya? Umur yang diberikan Allah kepada kita, apakah kita gunakan untuk menyenangkan hati atau justru malah menyakiti hati orang lain? Maka poin pertama yang akan dimintai oleh Allah pertanggungjawabannya adalah umur yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Insya Allah umur yang kita dapatkan akan diberikan keberkahan oleh Allah, sehingga lewat umur tersebut mudah-mudahan kita adalah orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian LPJ yang kedua yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat adalah wa an syababihi bima ablahu. Dan masa mudanya kemana dia gunakan? Kalau tadi umur pertama ditanya Allah, yang kedua masa muda. Masa muda ini akan ditanya oleh Allah. Ada orang masa mudanya dihabiskan di masjid, ya, tertaut hatinya ke masjid, ikut kegiatan masjid, menghidupkan sholat jamaah di masjid. Berarti masa mudanya adalah masa muda yang baik. Tapi ada orang yang ketika masa mudanya hancur-hancuran, ibarat kata pantun dibuatnya, kelapa muda kupas-kupasin, waktu muda puas-puasin katanya. Narkoba, miras, pergaulan bebas, ini ditanya oleh Allah. Apalagi ada hadis Nabi Muhammad SAW disampaikan kepada kita. Kata Nabi, as-subbanu imadul bilada, idza solahu solah al bilada, idza fasadu fasadal bilada. Pemuda itu adalah tiang negara. Apabila mereka baik, maka akan baiklah suatu negara. Jika mereka buruk, maka buruklah suatu negara. Maka
masa muda kita yang sudah pernah kita jalani atau yang akan kita jalani juga akan dimintai Allah pertanggungjawabannya di hari akhirat nanti. Oleh karena itu, bagi kita yang masih muda, ya, bagi kita yang masih muda, yang masih energi, pergunakanlah masa muda itu sebaik-baiknya untuk mendulang amal soleh. Karena beda gridnya ibadah anak muda dan orang tua. Kalau anak muda sholat, insya Allah nggak banyak mengeluh. Kenapa? Karena masih kokoh berdiri, masih kuat, dia tahan berdiri lama, lututnya masih oke. Beda kalau sudah orang tua. Kalau sudah orang tua, tidak panjang-panjang kali ayat imam itu, tapi bagi dia sudah panjang. Kenapa? Tidak tahan lama berdiri. Ya kan? Maka sebenarnya ada nilai plus bagi seorang anak muda yang tertaut hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan ditanya nanti LPJ yang kedua akan dimintai oleh Allah adalah wa an syababihi fima ablahu, dan soal masa mudanya kemana dia pergunakan. Dua. Yang ketiga, LPJ ketiga yang akan ditanya oleh Allah di hari akhirat adalah wa an ilmihi kaifa amaluhu, dan tentang ilmunya bagaimana dia amalkan. Ada orang berilmu tapi tak diamalkan ilmunya, atau ada orang berilmu tapi digunakannya kepintarannya untuk membuat sengsara orang. Ditanya oleh Allah di hari akhirat. Orang-orang yang berpangkat dengan jabatan guru besar, yang mempunyai titel S1, S2, S3, yang mempunyai kemahiran, yang mempunyai ilmu yang luar biasa. Kemudian para ulama, para ustaz, para asatiz, akan ditanya nanti di hari akhirat. Akan diminta LPJ-nya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ahli yang punya ilmu kepintaran yang luar biasa, sudahkah kepintaran itu dibuat untuk kemaslahatan umat? Jangan-jangan membuat mafsadat umat. Jangan-jangan karena pintarnya dibuatnya rusak negara. Jangan-jangan karena banyaknya ilmunya, lalu itu justru yang membuat dia menelantarkan orang banyak. Wa an ilmihi kaifa amalu, dan soal ilmunya dan soal pengetahuannya juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak. Maka sedikit ilmu apabila digunakan untuk kemaslahatan orang baik, insya Allah akan mendatangkan manfaat luar biasa. Tapi banyak ilmu jika digunakan membuat mafsadat, jika membuat kepintaran kita orang semakin susah, yakin dan percaya Allah itu la yanamu wa la yamutu, tidak tidur dan tidak mati, akan dipantau dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh diberikan keberkahan oleh Allah dan dapat diamalkan untuk kemaslahatan orang banyak. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, ini yang terakhir. LPJ yang keempat yang akan diminta oleh Allah bagi kita hambanya di hari akhirat nanti adalah wa an malihi, ya, dan daripada hartanya, bagaimana ia mendapatkannya dan kemana dia menginfakkannya. Harta itu dia agak istimewa sedikit. Akan ditanya cara memperolehnya dan kemana digunakan. Kalau tadi kemana umur Tuhan gunakan, kemana ilmu Tuhan ajarkan, kemana harta Tuhan berikan, dari mana Tuhan peroleh, ini juga akan diminta LPJ-nya oleh Allah. Ada orang dia peroleh harta itu dari jalan yang halal. Dia bertani, dia berdagang, dia jadi karyawan, gajinya halal. Tapi dia pergunakan tidak baik. Dia pergunakan kepada jalan yang tak diridhoi Allah. Penghasilannya yang halal dia gunakan untuk judi, penghasilannya yang halal dia gunakan untuk narkoba, penghasilannya yang halal dia gunakan untuk investasi yang jahat.
maka ini juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang diberikan harta melimpah oleh Allah, tapi jeritan duafa, anak yatim, fakir miskin, janda-janda yang tidak lagi mempunyai kuasa tak didengarnya dan tak digubrisnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amat dahsyat LPJ-nya kita nanti di hadapan Allah di hari akhirat. Amat dahsyat laporan pertanggungjawaban yang akan kita sampaikan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Yasin disampaikan kepada kita bagaimana Allah menutup mulut. Al-yauma nahtimu ala afwahihim. Allah tutup mulut kita. Tetapi tukallimuna aydihim wa tashhadu arjulukum bima kanu yaksibun. Tapi justru tangan dan kaki kita yang akan berbicara dengan apa yang sudah kita lakukan di dunia. Umur akan ditanya, kemudian masa muda akan dipersoalkan, kemudian ilmu akan juga dimintai pertanggungjawaban, dan harta juga akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terlambat, mari sama-sama kita pergunakan sisa-sisa umur dengan baik agar LPJ-nya nanti juga baik di hadapan Allah. Kalau kita punya ilmu, kita pergunakan untuk kemaslahatan. Kalau kita masih muda, kita pergunakan untuk kebaikan. Dan kalau kita punya harta, mari sama-sama kita pikir, kita muhasabah. Harta itu dari mana kita peroleh dan kemana pula kita gunakan. Banyak orang LPJ di hadapan manusia dia takut, di hadapan DPR dia takut, di hadapan anggota MPR dia takut, di hadapan anggota organisasinya dia takut. Tapi begitu LPJ di hadapan Allah, dia tak pernah khawatirkan. Ada yang dahsyat luar biasa LPJ di hadapan Allah. Mudah-mudahan insyaallah setiap umur, setiap ilmu, setiap masa muda dan setiap harta yang kita peroleh kiranya dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya, sehingga surgalah tempat kita nanti diberikan balasan oleh Allah di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.